Hai teman-teman, apakah 02 sudah dilantik? Bakso. You're always on my mind. That it's how much I get. I can't think of a time that it's you were there. Selamat datang di layar kemas dan selamat menonton. Scene dimulai dengan menampilkan seorang teroris sekaligus penjual senjata ilegal yang bernama Amir Barkowi. Ia merupakan dalang di balik pengeboman yang sering terjadi di muka bumi. Kemudian, Amir telah ditetapkan sebagai buronan tingkat tinggi oleh berbagai negara. Namun, karena kecerdikannya, Amir masih bisa melarikan diri. Kemudian, scene berganti pada Amir yang saat itu sedang bertemu dengan ketiga anaknya. Di hari itu, Amir tengah mengadakan acara pesta pernikahan dari anak bungsunya. Acara pernikahan tersebut dihadiri oleh berbagai orang-orang penting dari kalangan mafia. Ketika Amir sedang menyambut setiap tamu yang datang, ia tak menyadari jika pihak Pentagon telah bersiap untuk meledakkan kediaman Amir untuk membunuhnya. Dan saat agen rahasia telah mendapatkan izin untuk mengeksekusi, bom pun meledak dengan sangat keras, menghancurkan seluruh pesta pernikahan tersebut. 2 tahun kemudian, scene berpindah. Kali ini kepada Mike yang sedang bersama istrinya. Setelah cukup lama menikah, akhirnya mereka berdua dikaruniai seorang anak yang sedang Lea kandung. Mereka pun dengan bersemangat mendekor serta mengecat kamar yang telah mereka berdua persiapkan untuk menyambut kelahiran dari anak pertama mereka. Bahkan demi berfokus pada perkembangan kehamilan Lea, Mike sampai menulis surat pengunduran diri dari jajaran divisi keamanan presiden. Hal itu ia lakukan dengan pertimbangan yang cukup berat. Tetapi belum Mike menyampaikan surat tersebut, ia tiba-tiba melihat sebuah berita yang memperlihatkan jika salah satu Perdana Menteri Inggris dinyatakan tewas setelah terkena komplikasi jantung. Di satu sisi, Presiden Amerika yaitu Assad sedang berunding dengan lain, selaku Menteri Pertahanan terkait urusan tersebut. Berbagai hal harus Assad persiapkan. Bahkan ia rela tak menjawab video call dari anaknya hanya untuk membalas pesan dari pemerintah Inggris. Karena Inggris merupakan salah satu sekutu tertua Amerika. Rasanya tak sopan jika mereka menolak permintaan pemerintah Inggris untuk ikut andil dalam acara pemakaman Perdana Menteri mereka. Tak hanya negara Amerika, seluruh negara bagian barat turut diundang oleh pemerintahan Inggris. Total terdapat 40 negara dengan 40 pengamanan berbeda yang siap memastikan bahwa acara pemakaman tersebut akan aman. Akhirnya, karena mereka membutuhkan pengawalan, Presiden pun langsung memanggil Mike untuk mengadakan rapat terlebih dahulu. Mereka mempersiapkan semuanya, termasuk rute mana yang akan Presiden lewati, dan helikopter yang akan mereka siapkan untuk berjaga-jaga jika sesuatu akan terjadi. Setelah semuanya siap, Mike pun terlebih dahulu meminta izin kepada istri dan mertuanya untuk pergi ke Inggris selama 3 hari. Ini adalah perjalanan paling tak menyenangkan bagi Mike karena ia harus meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil. Namun, Lea dan ibunya meminta Mike untuk berfokus terlebih dahulu pada pekerjaannya. Mereka juga mendoakan semoga Mike selalu dilindungi. Setelah mendapat izin, akhirnya Mike pun turut bergabung bersama Presiden dan Menteri Pertahanan untuk terbang menuju Inggris. Berbagai macam media menyiarkan secara langsung acara perkumpulan dari 40 petinggi negara, sekaligus menyiarkan jika acara ini adalah acara dengan tingkat keamanan tertinggi. Berbagai Perdana Menteri serta Presiden telah tiba di London. Sebelum acara berlangsung, mereka terlebih dahulu menikmati pemandangan indah dari jam Big Ben, serta berbagai katedral indah yang berada di kota London. Barulah tak lama setelah itu, Mike bersama Presiden dan lain turun dari mobil untuk menghadiri acara pemakaman. Ketika turun dari mobil, Mike merasa tak nyaman melihat kerumunan orang yang menonton acara tersebut. Ia berkomunikasi bersama Floyd, sopir dari Presiden yang akan kembali menjemput mereka. Memang, awalnya tak ada yang mencurigakan sama sekali. Semua terlihat aman dan pengamanan berjalan dengan lancar. Namun di tengah keamanan tersebut, mereka kecolongan ketika teroris berhasil menyusup melalui penjaga. Ya, mereka menyamar sebagai polisi. Bahkan di scene ini kita bisa melihat seorang polisi yang dengan sengaja meloloskan sebuah mobil yang telah dipasang sebuah bom. Hingga akhirnya saat mobil tersebut kembali melaju, bom langsung meledak dengan sangat kencang. Ancaman bertubi-tubi langsung secara berurutan terjadi. Gedung katedral meledak. Polisi yang sedang berjaga tiba-tiba balik menyerang warga serta pihak keamanan presiden.
Di satu sisi, salah satu presiden dari sebuah negara yang sedang berada di sungai juga terkena dampaknya ketika sebuah perahu meledak. Melihat kekacauan yang terjadi, Mike langsung meminta Line dan presiden untuk segera menunduk dan berlindung. Berbagai pihak keamanan pun langsung menjaga setiap presiden mereka. Namun karena serangan mendadak yang terjadi, tak sedikit dari mereka yang harus tumbang. Berita menyiarkan jika setidaknya 5 presiden tewas serta ratusan warga yang tak bersalah harus menjadi korban dari serangan tersebut. Pihak keamanan pemerintah Inggris langsung berkumpul untuk berusaha menyelamatkan setiap presiden yang menjadi tamu bagi mereka. Pasukan anti-teroris pun dengan cepat dikerahkan sebagai upaya untuk mencegah hal-hal buruk kembali terjadi. Mari kita berpindah pada Mike. Saat itu ia telah dijemput kembali oleh Foy. Sebelum memastikan presiden serta lain selamat, ia terlebih dahulu memastikan jika situasi telah aman untuk dilewati. Namun salah satu rekan Mike harus tewas saat seorang polisi gadungan menembaknya. Karena situasi semakin memburuk, Mike pun langsung meminta Foy untuk segera kabur. Salah satu otak di balik penyerangan ini rupanya berniat untuk menargetkan Presiden Amerika. Lantas, setidaknya puluhan motor berusaha menjebak serta menembaki mobil yang menjadi tumpangan pemerintah Amerika. Sembari menuntun, Mike meminta Foy untuk menumbangkan mereka satu persatu. Hasil, Mike serta Foy berhasil cukup jauh dari kejaran para motor teroris tersebut. Tetapi mereka tampak tak menyerah. Selagi masih ada kesempatan, mereka masih berusaha untuk menghentikan laju mobil pemerintah Amerika. Dan upaya mereka sedikit berhasil ketika Foy tertembak setelah kaca anti peluru berhasil mereka tembus. Melihat Foy tertembak dan tewas, Line langsung dengan sergap mengambil kendali mobil ketika Mike sedang memindahkan jasad dari Foy. Lalu Mike mengambil alih kemudi dan meminta presiden untuk tetap menunduk, sembari menyerang dan berfokus pada jalanan. Mike berusaha kabur dari kejaran para teroris yang sedang mengincar presidennya. Hingga akhirnya setelah berliku-liku dan berusaha kabur dari kejaran teroris, Mike pun berhasil tiba di tempat helikopter berada. Kemudian, scene berpindah kepada Pentagon. Saat itu ketua MPR yang sekarang menjabat menjadi wakil presiden, yakni Trumbull, berusaha melacak presiden mereka. Namun, Trumbull serta staf kepresidenan lainnya cukup lega ketika mereka mengetahui jika Mike berhasil menyelamatkan presiden serta menteri pertahanan mereka. Tetapi tiba-tiba saja mereka mendapat panggilan telepon video dari seseorang. Yang ternyata itu adalah Amir Barkowi. Iya, ternyata Amir Barkowi masih bisa menyelamatkan dirinya dalam insiden pengeboman ketika acara pernikahan putrinya berlangsung. Dari sinilah mereka dapat menyimpulkan jika Amir berusaha untuk membalaskan dendam kematian putrinya. Kemudian Trumbull bertanya apa yang Amir inginkan. Amir menjawab jika ia menginginkan Presiden Amerika. Jika mereka tak mau mengabulkannya, maka setiap kematian yang terjadi akan menjadi pertanggungjawaban pemerintah Amerika. Ia telah melayangkan perang secara resmi kepada pemerintahan Amerika karena mereka telah membunuh putrinya. Dengan tenang, Trumbull berkata jika hal itu tak akan pernah terjadi. Lalu scene berpindah pada Mike, presiden dan Lime yang telah berangkat menggunakan helikopter. Demi meyakinkan presiden akan tetap aman, mereka menggunakan 2 helikopter bayangan jika sewaktu-waktu serangan akan kembali datang. Dan belum lama mereka terbang, sebuah misil tiba-tiba berusaha meledakkan helikopter yang presiden tumpangi. Helikopter ketiga diminta untuk mengorbankan diri mereka demi menjaga presiden. Sementara helikopter kedua dan pertama langsung mengeluarkan suara untuk menghalau misil yang kembali menyerang. Kini, Mike sedang berada di ambang kematian. Dia masih memikirkan bagaimana cara menyelamatkan presiden dan Lime. Serangan tantinya mengarah ke helikopter. Di satu sisi, suara helikopter pertama dan kedua dinyatakan telah habis. Artinya mereka tak akan bisa lagi menghalau serangan yang datang. Akhirnya helikopter pertama meminta kepada helikopter kedua untuk mengorbankan yang banyak. Dan helikopter kedua pun tumbang. Meskipun begitu, tak ada yang banyak bisa mereka lakukan hingga menunggu misil kembali muncul. Ketika misil datang mengarah kepada helikopter, mesin pun dengan cepat rusak dan baling-baling hancur hingga helikopter terjatuh. Saat helikopter terjatuh, seluruh orang-orang yang berada di Pentagon benar-benar pasrah dan lemas melihat presiden mereka harus tewas. Namun kenyataannya ternyata tidak. Mike dan presiden masih bisa menyelamatkan diri, tetapi Line harus tewas ketika sebuah uingan helikopter menusuk jantungnya. Sebelum helikopter meledak,
Mike terlebih dahulu meyakinkan Lane untuk tetap tenang. Sebelum Lane tewas, ia tak menyangka jika Mike akan hidup lebih lama darinya. Mike pun tersenyum. Lalu Lane meminta Mike untuk menjaga anaknya baik-baik. Dan Mike pun dengan terpaksa meninggalkan Lane. Setelah berhasil keluar dari helikopter, ia bersama presiden langsung berusaha berlari bersembunyi. Ketika mereka mendengar suara motor kembali berusaha mencari keberadaan mereka berdua. Di tengah-tengah persembunyian, Mike berhasil membunuh salah satu teroris yang sedang berpatroli. Awalnya presiden mengira ia adalah seorang polisi. Tetapi ketika Mike menemukan granat, senjata KP-7 dan berbagai barang lainnya, ia memastikan jika teroris telah berhasil menyusup masuk ke dalam instansi negara. Ia lalu memberitahu jika ada sebuah rumah keamanan MI6 di sekitar sini yang bisa menjadi tempat persembunyian mereka. Akhirnya Mike dan presiden kembali berjalan melalui sebuah stasiun kereta yang telah dinonaktifkan karena listrik di seluruh kota London mati secara mendadak. Di tengah perjalanan, rupanya Mike masih tak bisa tenang karena mereka kembali berhasil ditemukan oleh para teroris tersebut. Alhasil, Mike meminta kepada presiden untuk memegang pistol miliknya. Kemudian Mike meluncurkan bom asap terlebih dahulu untuk memancing para teroris tersebut agar menembaki lahan kosong. Barulah setelah itu, Mike perlahan membelakangi mereka, lalu menembaki mereka satu persatu hingga tewas. Rencana Mike pun berhasil, ketika ia melihat ada satu teroris yang masih hidup. Mike langsung mencari informasi melaluinya. Dan tak disangka, ternyata teroris tersebut adalah salah satu anak dari Amir. Ia bahkan sedang berkomunikasi dengan kakak kandungnya yang bernama Kamran. Demi mengancam keberlangsungan serangan teroris, Mike memberi peringatan kepadanya dengan cara membunuh adiknya sendiri, tepat di telinga Kamran. Kemudian, ia meminta Kamran untuk segera menghadapinya. Setelah berhasil melewati itu semua, Mike dan presiden menyempatkan diri terlebih dahulu mengobrol, di mana presiden memiliki satu permintaan yang harus Mike turuti. Itu apabila ia tertangkap. Presiden meminta kepada Mike untuk membunuhnya terlebih dahulu, karena ia tak mau dirinya dibunuh di hadapan banyak orang sedunia. Mike pun paham dengan ucapan presiden, lalu mereka kembali bergerak hingga akhirnya berhasil menemukan rumah aman milik salah satu rekan Mike. Mereka pun dengan cepat masuk. Terlihat di sana rekan Mike yang bernama Jack Wee langsung menyambut keberadaan mereka berdua. Setibanya di rumah aman, Mike langsung diperdengarkan pesan suara dari Trumbull. Isi surat tersebut adalah permintaan Trumbull untuk meminta Mike menjaga presiden selagi pasukan penyelamat akan segera menjemput mereka berdua. Mendengar hal itu, presiden merasa lega. Mike juga merasa yakin jika pesan suara tersebut memang benar-benar berasal dari Trumbull. Lalu Mike bertanya kepada Jax terkait siapa dalang di balik penyerangan ini. Jax menjawab dalang tersebut bernama Amir Barkowi. Mendengar nama Amir, presiden langsung menduga hal itu akan terjadi. Karena 2 tahun yang lalu, ia telah memberi izin kepada militer untuk meledakkan Amir. Tetapi ia tak tahu jika keluarganya berada di sana. Namun Mike meminta presiden untuk tak mencemaskan hal tersebut. Ketika mereka sedang merenung, Jax memberitahu kepada Mike jika ia melihat sebuah pasukan tengah berada di luar rumah. Awalnya Mike ragu jika pasukan tersebut adalah pasukan yang Trumbull kirimkan. Terlihat pada wajah dari mereka yang tidak berkeringat meskipun membawa beban berat sebesar 40 ton. Karena khawatir jika mereka merupakan salah satu bagian dari teroris, akhirnya Mike langsung meminta kepada semua rekannya untuk bersembunyi. Terlebih kepada Jax yang bukan sama sekali target dari mereka. Ia juga meminta kepada presiden untuk menembak musuhnya apabila mereka berusaha menculiknya. Dan ketika semua rekannya telah bersembunyi, Mike langsung melancarkan rencananya. Perlahan ia membunuh mereka satu persatu menggunakan pisau. Kemudian Mike menjebak mereka semua untuk masuk ke dalam perangkapnya terlebih dahulu. Dan barulah ia mengeksekusi mereka semua. Beruntung saat itu Mike masih mendapat bantuan dari presiden saat seorang teroris hendak menembaknya. Alhasil Mike dan presiden kembali berhasil selamat. Saat berhasil selamat, mereka dengan cepat pergi ke garasi untuk mengambil mobil yang telah Jax persiapkan. Karena Mike harus menjaga dirinya, presiden pun dengan sukarela menyetir mobil tersebut untuk kembali kabur. Berulang kali para teroris itu tak menyerah. Mereka terus berusaha menangkap presiden dan menjebaknya. Presiden yang saat itu sedang berkendara terus berusaha menghindari serangan yang ada. Tetapi karena keteledoran yang presiden perbuat, ia tak melihat sebuah truk datang menghampiri mobil yang mereka kendarai dan menabraknya. Alhasil mobil tersebut terguling-guling.
dan presiden pun langsung dengan cepat diculik. Rupanya teroris tak memperdulikan keberadaan Mike. Mereka meninggalkan Mike begitu saja, yang pada akhirnya ditemukan oleh pasukan bantuan dari Cromwell. Awalnya, pasukan tersebut meminta Mike untuk segera mundur. Tetapi dengan tegasnya Mike menjawab jika tak pernah ada seorang pun yang pernah berhasil menyelamatkan presiden selain dirinya. Dan Mike pun akhirnya dipersilakan untuk mengikuti mereka. Berkat bantuan dari pasukan, Mike mengetahui kemana presiden akan dibawa. Ia akan segera dieksekusi di hadapan seluruh dunia tepat pada pukul 8 malam. Tim pun segera bergegas bergerak. Mike selaku pemimpin berusaha mengarahkan mereka semua untuk terlebih dahulu fokus pada presiden. Mereka beberapa kali terlibat peperangan melawan teroris yang berusaha mundur menuju markasnya. Namun Mike beserta pasukannya berhasil membantai mereka semua. Saat mereka kian mendekat menuju gedung tempat presiden disekap, kapten dari pasukan sempat memberitahu denah dari gedung tersebut. Ternyata gedung tersebut merupakan gedung perusahaan palsu milik Amir yang ia pergunakan untuk menjual senjatanya. Setelah cukup paham terkait denah gedung tersebut, Mike meminta kepada kapten untuk menekan tombol bom yang telah ia persiapkan apabila dirinya kesulitan keluar. Awalnya kapten ragu, tetapi Mike meyakinkannya. Lalu Mike seorang diri langsung menyelinap masuk ke dalam gedung sendirian. Setelah berada di dalam gedung, Mike langsung berusaha mencari keberadaan presiden. Saat itu presiden beberapa kali dihajar oleh Kamran. Jax yang berhasil kabur langsung menghampiri pusat komando militer. Tanpa banyak bicara, dirinya langsung berusaha menonaktifkan seluruh kamera pengawas. Karena dirinya tahu jika teroris memiliki mata-mata di dalam pemerintahan Inggris. Dan ternyata benar saja. Saat Kamran telah mempersiapkan siaran langsung untuk mengeksekusi presiden, listrik dari gedung tersebut tiba-tiba mati. Disinilah Mike kembali beraksi. Ia membunuh teroris satu persatu ketika mereka sedang berusaha mengaktifkan generator. Sementara itu di luar, kapten masih menunggu aba-aba dari Mike untuk menyerbu. Namun rupanya Mike bisa melakukan hal tersebut sendirian. Tak lama setelah itu, listrik kembali menyala. Mike rupanya berada di tengah-tengah pasukan teroris yang sedang berpatroli. Meskipun begitu, Mike rupanya berhasil memancing mereka untuk menembak. Hingga akhirnya mereka tak sadar jika ternyata mereka sedang menembaki rekannya sendiri. Setelah itu, Mike kembali menyelinap. Di satu sisi, presiden telah melakukan siaran langsung di hadapan semua orang. Sebelum dirinya dieksekusi, presiden dipersilahkan untuk memberi sepatah dua kata kepada seluruh dunia terkait dosanya. Namun presiden justru memegang teguh janjinya untuk setia kepada Amerika Serikat. Dan saat Kamran hampir saja menebas kepala presiden, Mike sang pahlawan tiba-tiba datang. Ia langsung menembaki semua orang yang berada di sana hingga tewas, termasuk sang operator. Akhirnya Mike pun berhasil menyelamatkan presiden, tetapi sebelum itu, Mike harus terlebih dahulu menghajar Kamran habis-habisan. Ia benar-benar memberi pelajaran kepada Kamran terkait bagaimana cara manusia tak melakukan balas dendam. Namun saat Mike sedang menghajar Kamran habis-habisan, ia tak menyadari jika operator masih hidup dan berhasil melemparkan granat. Alhasil ledakan pun muncul yang membuat Kamran berhasil kabur. Ia pun dengan segera memanggil pasukannya untuk mengejar presiden dan Mike. Di situasi yang genting ini, Mike dan presiden dapat dipastikan tak bisa keluar dari gedung dengan kondisi hidup-hidup. Tetapi karena Mike memiliki bom untuk meledakkan gedung tersebut, akhirnya ia memiliki sedikit kesempatan untuk kabur. Ia langsung memanggil kapten dan memintanya untuk segera menekan tombol tersebut. Dan saat tombol ditekan, bom dengan cepat meledak menjulur ke seluruh ruangan yang berada di gedung tersebut. Sementara itu, Mike dan presiden berhasil menyelamatkan diri setelah mereka melompat ke bawah. Kamran dan pasukannya pun harus tewas dalam insiden tersebut. Setelah semuanya dinyatakan aman, presiden dan Mike pun langsung diselamatkan oleh pasukan. Mereka berdua dijemput dan misi penyelamatan pun kembali berhasil. Kemudian, scene berpindah pada Mike yang saat itu telah kembali ke Amerika. Di sana ia akhirnya bisa melihat anaknya yang baru saja lahir. Di satu sisi, Jax akhirnya berhasil menemukan dalang di balik orang dalam yang membantu teroris menyerang London. Ia pun tanpa rasa ampun langsung menembak orang tersebut hingga tewas. Dan scene terakhir di film ini memperlihatkan Amir Barkowi yang mendapat telepon dari Cromwell. Awalnya Amir tampak sombong. Ia mengatakan jika perang belum berakhir, ia berjanji akan segera kembali melakukan penyerangan. Namun Cromwell hanya tersenyum. Ia lalu meminta kepada Amir untuk melihat keluar jendelanya. Dan saat Amir melihat ke atas,
Rudal telah berada tepat di atasnya yang langsung menghancurkan. Iya, demikianlah kisah film London Has Fallen. Seru bukan? Tapi seseru-serunya film ini, pasti lebih seru drama politik Pilpres kemarin. Sampai dikit-dikit viral. Mayor aja bisa viral, padahal cuma